Mau apa nanya anak kan? Mau apa? Belum tentu nikah, belum tentu sudah punya jodoh. Udah nikah, belum tentu punya anak. Terus kenapa kita harus tanya? Kalau memang nanti kita penting untuk kita tahu, kita akan diberitahu Allah. Jangan segala diceritakan. Walaupun kita tahu, kita menjalani, kalau tidak ada manfaat, mau apa cerita? Ayah saya tuh waktu dulu ngasih emas 2 kilo. Terus mau apa diceritakan? Saudara ngasih juga enggak. Kecuali mau dibagikan. Enggak usah cerita umroh, haji, ngaji, sedekah kalau tidak yakin manfaatnya. Juga tidak usah segala menjawab kalau tidak ada yang nanya ya. Ngapain saudara menjawab tidak ada yang nanya? Sibukkan zikrullah, sibuk istighfar, sibuk minta ampun yang udah jelas dosanya banyak kita ini. Benar? Mau ngapain buang-buang waktu dengan perkataan yang tidak manfaat? Mending banyak doa saja. Jelas doa. La yarudu qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Hatur nuhun AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini banyak pencerahan, banyak ilmu yang bisa didapat AA. Kalau kita flashback ke belakang, maaf ya ayah, mungkin tahun 98-an, 1998, pernah ke SMA Pasundan 1 mengisi acara. Waktu itu jadi pembina upacara. Terima kasih AA. Oh iya? Saya kebetulan guru di sana. Waktu itu masih kecil, sekarang udah besar, udah menikah. Kepala sekolahnya siapa? Bapak masih Pak Edi? Pak Edi Komarudin. Salam buat AA. Semoga sehat selalu katanya. Oh, tahun 98 ya. Sekitar lah nah Pak. Ya, saya agak jadi lupa. Jadi pembina upacara waktu itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, begini kalau manusia itu terkadang memang bisa dikatakan perjalanan itu ada masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Nah ini bicara masa lalu, kadang dari SD, SMP, SMA mungkin ibadahnya kurang bagus, sholat-sholatnya belang beton, bahkan blank sama sekali. Satu saat, satu ketika setelah dewasa, bahkan setelah lansia menyadari dan tobat, hijrah. Bagaimana perjalanan yang dulu sudah dilakukan yang tidak bagus, apakah sholat-sholatnya bisa ditambal atau tidak bisa dikodok, atau yang sudah sudah. Baik. Itu mungkin. Terima kasih, sebetulnya banyak yang ditanyakan, tapi mungkin karena waktu. Ya. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan ilmu yang saya dapati, kalau yang lalu ini banyak bolongnya dan banyak dosanya, harus tobat nasuha. Tobat itu menyesal, kemudian minta ampun sekuat tenaga dan berhenti dari perbuatan buruknya serta meningkatkan perbuatan baiknya. Apakah perlu dikodok semuanya yang tidak tahu jumlahnya? Tidak terhitung. Maka sekarang perbanyak saja sholatnya yang fardu tetap harus segitu-gitunya, plus sholat sunnah minimal 40 rakaat sehari, 17 fardu, 11
tahajud 12 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu bisa 10, tapi bisa juga jadi 12 kalau yang duhurnya ditambah sunnahnya plus. Itu sudah 40 ya kan? Dan tambah sholat-sholat yang lain. Kalau bisa umroh, banyak ibadah di Masjidil Haram, sekali sholat 100.000 kali. Tapi sholatnya harus wa aqimis sholah lidzikri. Karena sholat itu ada yang mengerjakan sholat, ada yang menegakkan sholat. Ciri orang yang sholatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ada 6 menurut Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. 1, berat. Kalau berat dan terbebani oleh sholat, ciri-ciri sholatnya tidak baik. 2, riya. Sholatnya itu kalau ada orang tahu jadi semangat, kalau tidak ada yang tahu tidak semangat. 3, senang mengakhir-akhirkan dan menunda sholat tanpa alasan tanpa uzur yang syar'i. Senang saja diakhir-akhirkan, itu ciri khas. 4, sholatnya itu cepat, ringkes, sampai dia sendiri tidak menyadari berapa rakaat. Padahal tumaninah itu salah satu yang sangat penting dalam sholat. 5, sedikit ingat Allahnya, banyaknya melamun. 6, malas berjamaah. Sambil mendengar beliau, sambil mikir masa lalu sendiri ini hadirin. Terima kasih Pak atas sindirannya yang tidak diniatkan nyindir ya. Banyak yang terwakili. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin AA, nama saya Ibu Husnihani dari Majelis Ta'lim Sayyidah Khadijah Surabaya. AA, yang mau saya pertanyakan, bagaimana caranya dan amalan apa yang bisa membuat hati kita senantiasa bisa sabar, ikhlas menerima setiap takdir Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, ingatlah, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Ingat yang penuh dengan keyakinan, itulah yang akan sangat menentramkan. Jadi kesabaran, keikhlasan, syukur, ridho itu berbanding dengan tingkat yakin ke Allah. Makin yakin, makin sabar. Yakin kita ini ciptaan Allah, yakin kita ini milik Allah, yakin selama ini Allah tidak ada sekejap pun berbuat tidak baik kepada kita, senantiasa dalam kemurahan dan kebaikan Allah walaupun kita ngaco. Yakin setiap ujian itu ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yakin ujian ini sudah dirancang oleh Allah. Yakin ujian hidup ini adalah untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Yakin Allah sudah mengukur semua ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan dosis kita. Yakin Allah akan menolong kalau kita mengembalikan urusan kepadanya. Wabasyiri sobirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi masalahnya bukan ujiannya Bu, tapi
keyakinan kepada Allah. Itulah yang membuat ringan atau beratnya hidup ini.